Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, seperti pembukaan dan hari ini kita tahu bahwa kita merayakan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, atau bisa disebut juga sebagai Santa Teresia si bunga kecil. Si bunga kecil. Ya. Dia lahir tahun 1873 dan meninggal tahun 1897. Kurang lebih usianya 24 tahun. Dan dia masuk ke biara Karmel umur 15 tahun. Dan seperti pembukaan tadi menceritakan bagaimana jiwanya gitu ya, yang penuh juga tekanan, tapi dia tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Saya ambil satu contoh, dua contoh deh. Peristiwa di mana dia memberikan sukacita kepada para suster-suster yang ada di biara. Setiap kali dia mencuci pakaian, ada seorang suster senior yang akan mencipratkan sabun cuciannya ke mukanya, tetapi dia tidak pernah marah. Setiap kali cuci pakaian. Lalu setiap kali juga suster senior ini memberikan tugas yang berat. Bersihkan itu, bersihkan ini. Ada sarang laba-laba sedikit, kamu harus ke sana bersihkan. Lalu dia membalasnya dengan senyuman. Walaupun kita tahu ya bahwa biara itu besar gitu ya. Biara itu besar. Dia bisa saja lewat pintu manapun ketika ada salah seorang suster itu, dia lihat suster senior, bisa saja dia lewat belakang atau menghindari. Tetapi dia tidak menghindari, malah dia tersenyum. Hal sederhana dia yang lakukan adalah tersenyum. Sehingga ketika dia meninggal dan wafat, ya, suster senior ini dikuatkan panggilannya. Karena suster senior ini punya pergumulan sendiri terhadap panggilannya sebagai seorang suster. Tetapi karena suster Teresia, ya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, memperlakukannya demikian besar, dia sungguh terselamatkan dan menguatkan panggilannya. Dan secara khusus juga hari ini kita membuka bulan Rosario dengan tema mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan dalam peristiwa Rosario. Dalam peristiwa Rosario. Hari ini Tuhan mengajak kita sungguh-sungguh lewat Injilnya untuk menjadi seorang yang sederhana, yang kecil. Seorang anak kecil. Dan dua contoh perempuan yang luar biasa. Yang satu adalah ibu kita, Maria, dan yang kedua adalah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, si bunga kecil. Contoh kesederhanaan dan kerendahan hati mereka. Oleh karena itu, hari ini mengajak kita semua yang hadir di sini untuk memasuki masa atau bulan Rosario ini dengan setia berdoa Rosario, dengan setia mengambil waktu untuk berdoa Rosario, supaya kita diajarkan menjadi sungguh-sungguh saudaranya Yesus, mengenal Yesus sebagai saudara kita, saudara sulung kita. Oleh karena itu, hal yang utama yang diajarkan Yesus hari ini adalah di dalam Injilnya dia katakan, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga." Yesus mau mengingatkan kepada kita pentingnya menjadi seorang anak kecil dan kesederhanaan hati. Santa Teresia mengatakan seperti ini di dalam bukunya ya. "Saya adalah jiwa yang sangat kecil yang hanya dapat mempersembahkan hal yang kecil pada Tuhan." Dan kemudian dia katakan sekali lagi, doa merupakan senjata yang tak terlihat. Dia katakan, ya, doa itu pengorbanan yang memberikan diriku kekuatan. Doa adalah senjata tak terlihat yang diberikan Yesus
kepada saya. Dengan doa, maka segala hal menjadi mungkin. Dan tepatlah hari ini memasuki bulan Rosario. Hal yang sederhana yang kita lakukan. Mungkin kita bisa katakan, saya tidak punya cukup waktu, dua Rosario itu panjang ya, panjang sekali, berat rasanya ya. Apalagi kalau dilakukan pada malam hari gitu ya, baru Salam Maria blek gitu ya, besok pagi lanjut lagi gitu ya, nggak apa-apa, yang penting ada Salam Marianya gitu ya, Salam Maria. Ini yang perlu kita lakukan. Mungkin ya tidak punya waktu, tetapi kapanpun waktunya kita dapat berdoa. Rosario itu dapat didoakan ketika kita berjalan, ketika kita berkendaraan, ketika kita memasak, ketika kita belajar, asal jangan pada saat sekolah ya. Belajar dalam hati gitu. Dan hari inilah gereja memotivasi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, untuk masuk dalam doa ini ya, meminta perantaraan Santa Teresia dari anak-anak Yesus dan juga Bunda Maria, berdoa Rosario, mengenal Yesus dalam peristiwa Rosario, yang akhirnya membawa kita juga untuk sungguh-sungguh menghayati perjuangan, dan agar kita juga dapat hidup sederhana seperti anak kecil, mempercayakan diri kita. Semakin kita berdoa, maka semakin kita mempercayakan diri kita kepada Bapa kita, kepada orang tua kita yang sebenarnya. Sama seperti anak kecil itu mempercayakan semuanya kepada orang tuanya. Betul atau tidak? Pasti betul. Dia mempercayakan semuanya. Kita mau katakan juga ya, Salam Maria bersama dengan ibu kita. Saya yakin banyak pengalaman yang terjadi ketika kita berdoa Rosario. Kalau kita kumpulkan dalam satu buku ya, Mujizat Rosario Umat Santo Yakobus, pasti banyak sekali yang menulis. Karena Bunda Maria mencintai kita sebagai anak-anaknya, dan dia akan mengantarkan kita kepada putranya sendiri, bukan menjauhkan. Bunda Maria nggak pernah menjauhkan kita daripada putranya, Tuhan kita, tetapi dia mendorong kita untuk terus-menerus mencintai putranya, mencintai saudara kita, supaya kita ambil bagian dalam ini. Oleh karena itu, marilah bulan Oktober ini kita berpartisipasi di dalam hidup keluarga, bersama-sama berdoa Rosario, bersama komunitas di dalam lingkungan wilayah berdoa Rosario, dan dalam pribadi kita berdoa Rosario, dan kita meminta rahmat itu pada perayaan Ekaristia hari ini, supaya kita sungguh-sungguh diberikan kesederhanaan hati. Berapa kali pun kita berdoa Salam Maria, mau 10, mau 3 kali, kita mempersembahkan sekuntum bunga mawar kepada Tuhan sendiri, dan kita berikan itu kepada Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.